Untuk efeknya sendiri, extra fooding itu, entah itu akroto, entah itu jangkrik, ulat kandang, nah di situ hasil akhirnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Suraya Lubna. Beliau berkomentar di video sebelumnya, yaitu di syarat sebelum menaikkan emosi murai batu. Komentar beliau adalah seperti ini. Mantap Om, izin bertanya, extra fooding pengganti jangkrik yang bagus untuk memenuhi kebutuhan harian murai apa ya Om? Kebetulan istri sedang hamil, jadi tidak berani mematahkan kaki jangkrik. Mohon masukannya, terima kasih sebelumnya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Om Suraya Lubna sudah mampir ke channel ini dan berkomentar di bawah. Beliau itu bertanya pengganti jangkrik ya, pengganti jangkrik untuk extra fooding harian itu apa sih Om yang bagus? Dengan alasan istri itu sedang hamil, jadi beliau itu takut untuk mematahkan kaki jangkrik. Nah seperti itu ya. Jadi ini berhubungan dengan mitos ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang tinggalnya itu di Jawa. Nah ini pasti sudah mendengar mitos yang seperti ini. Kalau mematahkan jangkrik pas istri hamil, nah itu takut terjadi apa-apa kan gitu ya. Jadi itu mitos, apakah benar atau tidak? Nah itu kan tergantung teman-teman bagaimana menyikapinya. Nah tetapi kalau di channel ini ya yang kita bahas itu kita mainkan logika kita ya, yang pasti-pasti saja, karena di sini bukan dukun, jadi ya wajar kita bahasnya itu yang pasti-pasti saja. Kenapa dibahas seperti ini ya, harus saya itu punya alasan ya. Jadi untuk teman-teman yang tinggalnya itu di luar Jawa mungkin, nah ini nggak akan mengenal mitos yang seperti ini gitu ya. Mungkin ada teman kita yang menyimak dari Malaysia, ada dari Kalimantan, Sumatera banyak, Bali banyak. Nah itu tentunya mungkin nggak mengenal untuk mitos seperti ini ya. Jadi untuk extra fooding yang bagus itu seperti apa? Jadi extra adalah tambahan, fooding artinya adalah makanan. Jadi ini sifatnya adalah tambahan gitu ya. Jadi untuk makanan harian tentunya yang rutin ya tentunya kita kasih pur kalau dirawat di kandang kotak ataupun kandang bulat. Beda lagi kalau di kandang ternak, nah itu beda lagi. Dan itu juga punya alasan, punya tujuan kenapa dijual extra fooding, kenapa diberikan variasi extra fooding. Nah itu juga berbeda, alasannya juga ada kan ya. Jadi sebenarnya ya yang umum kita gunakan untuk extra fooding untuk di harian tentunya adalah jangkrik. Nah itu di semua wilayah itu hampir sama, seluruh Indonesia mungkin sama. Setiap hari itu kita kasihkan tentunya adalah jangkrik. Nah itu wajar dan umum tentunya. Tetapi yang perlu dipahami adalah, jadi untuk extra fooding apapun ya, itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah kesukaan ya. Kemudian yang kedua adalah teksturnya, karena tekstur ini berhubungan nanti ketika masuk itu bagaimana. Nah itu kita akan bahas dua poin ini. Yang pertama adalah kesukaan. Jadi burung murai batu nggak semuanya itu suka jangkrik, nggak semuanya itu suka kroto, nggak semuanya suka ulat kandang. Jadi kalau yang kita bahas adalah yang bagus, tentunya semua bagus asalkan yang pertama dia suka ya teman-teman ya. Karena ini berhubungan dengan tekstur. Kalau kroto itu kulitnya tipis, dalamnya itu banyak airnya, nah disitu ketika masuk ya tidak akan berakibat suhu tubuh itu akan meningkat drastis seperti dia itu mencerna jangkrik gitu loh ya.
Jadi ketika makanan yang masuk, entah itu jangkrik, entah itu kroto, itu sedikit banyak akan mempengaruhi suhu tubuh ketika mencerna makanan tersebut. Jangkrik itu akan lebih tinggi suhunya ketika masuk ketimbang kroto gitu loh ya. Ya karena apa? Kroto banyak airnya. Kemudian untuk jangkrik itu kepalanya itu kan keras ya teman-teman ya. Jadi untuk pencernaan yang ketika dia itu berproses mencerna makanan yang masuk, di situ akan berakibat seberapa cepat dan lambatnya itu tergantung tekstur. Itulah teman-teman. Nah ini yang pertama. Jadi asalkan dia suka, kalau omnya itu ragu mengasih jangkrik karena takut mematahkan, nah ini sebenarnya nggak usah dipatahkan aja, itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang dikhawatirkan ketika kita masukkan ke dalam cepuk jangkrik di kandang murai batu itu kan, yang ditakutkan itu sebenarnya apa sih? Dia itu loncat gitu loh ya. Nah, masuk logika atau tidak teman-teman? Ketika memasukkan jangkrik tetapi cutang ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, cutang itu ya, kaki yang dua yang besar yang panjang itu kalau tidak dipatahin kan dia bisa loncat ya. Jadi ini bisa keluar, kemudian ya murai batu nggak bisa makan dong, kan gitu ya, logika kita kan seperti itu. Sedangkan coba deh, kalau yang tidak percaya, coba kasihkan jangkrik itu jangan dipatahin kakinya, kemudian dikasihkan cepuk yang agak tinggi. Dalam artian jangkrik ini tidak bisa loncat, kalaupun loncat dia itu tidak bisa keluar gitu loh ya. Nah di situ ketika dimakan burung murai batu, rata-rata kebanyakan di situ pasti kakinya itu akan dipatok duluan, dipatahin sendiri oleh burung murai batu tersebut ya. Kemudian ada yang dimakan secara sendiri-sendiri, dalam arti ketika kaki yang panjang itu setelah dipatahin, nah di situ akan dimakan oleh burung murai batu. Itu ada, kemudian baru makan tubuh jangkrik tersebut gitu ya. Ada pula yang sebaliknya, ketika dia itu dikasihkan jangkrik plus dengan kaki panjangnya, di situ akan ditetelin dulu oleh murai batu, kemudian kaki panjangnya itu akan ditaruh dulu, kemudian dia makan tubuh jangkrik tersebut, baru kemudian makan kaki yang panjang itu. Ada, jadi ini beda antara murai batu satu dengan yang lain, itu cara makannya itu beda. Tetapi kebanyakan ini juga akan dimakan gitu loh ya, kaki panjangnya, tetapi dipatahin dulu. Dia itu punya insting kok di situ. Jadi rata-rata kan kalau nggak mencoba ya seperti ini, nggak tahu, ini hal sepele gitu ya. Kenapa kaki jangkrik harus dipatahin? Nah, yang dikhawatirkan itu bukannya ya presentasenya ya, ini bukan dikhawatirkan ini akan nyantol ke tenggorokan. Itu nggak semerta-merta, bukan seperti itu ya. Kalau yang sudah ternak, kalau teman-teman itu peternak, itu pasti tahu semua jangkrik yang dimasukkan ke kandang ternak itu nggak ada yang dipatahin kaki panjangnya, itu nggak ada, hampir nggak ada ya. Karena apa ya, kita akan capek satu persatu. Padahal untuk burung murai batu ketika kita tangkarkan itu kita full jangkrik ya, kalau harus matain satu persatu kita capek dong nggak ya. Tetapi di situ kan kita taruh di cepuk atau di baskom yang besar tinggi gitu ya, kemudian dia nggak bisa merayap dan nggak bisa keluar. Nah di situ tanpa ada mematahkan kaki kok kita itu sebagai peternak. Nah di situ pasti akan ketika dipatok burung murai batu kemudian dipatahin sendiri itu, kemudian kaki yang panjang ini akan dimakan sama dia, walaupun dipatahin dulu gitu loh ya. Dan dia nggak sehat-sehat aja gitu ya, nggak sakit tenggorokan.
Nah ini banyak gitu ya. Kalau nggak percaya mungkin teman-teman yang tidak ternak, nah ini bisa tanya, sharing gitu ya. Apa iya yang diomongkan oleh Om Bengkel Murai Batu itu, kalau di kandang ternak itu jangkrik itu nggak dipatahin dulu kakinya? Coba deh tanya teman-teman yang tidak ternak. Jadi kenapa jangkrik itu ketika kita kasihkan ke murai batu, ketika dia itu di kandang harian, kenapa kita patahin? Ya adalah menurut saya itu logikanya ya agar dia itu tidak bisa melompat dari cepuk tersebut. Itu aja menurut saya ya. Jadi dalam merawat burung murai batu itu nggak usah terlalu capek ya menurut saya. Nggak usah hal-hal yang nggak riskan, menurut saya itu nggak perlu dipikirin benar-benar gitu ya. Seperti cara mengasihkan kroto juga. Kalau saya itu ngasihkan kroto itu nggak sampai saya teliti, yang saya kasihkan yang putih-putih telurnya aja itu enggak. Yang penting semut merahnya yang besar sekali, yang besar itu ya. Nah itu saya ambil yang besar-besar. Nah itu kan dikhawatirkan kalau menggigit burung murai batu, kan itu dikhawatirkan mungkin dia bisa menggigit bagian tubuh, entah itu mata, entah itu muka. Nah dikhawatirkan kan seperti itu. Cuman ya sedikit, kita nggak perlu benar-benar membersihkan kroto tersebut itu kalau saya. Tetapi kan itu juga pendapat kita kan masing-masing. Nah itu bebas, silahkan gitu ya. Kalau saya nggak bikin ribet untuk kroto itu juga gitu ya. Malah saya sering juga nggak saya bersihin di situ, biarin aja gitu ya. Dia toh akan memilih gitu ya. Jadi ada yang suka telurnya aja, ada yang suka yang sudah bentuk lava itu juga ada. Tapi rata-rata juga dia akan memilih krotonya telurnya untuk pas kita ngasihnya di awal. Nah itu kan masih banyak, dia masih bisa memilih. Tetapi lama-lama yang bentuk lava itu juga akan dimakan dan dia itu akan sehat. Yang penting untuk kroto sendiri tidak basi, tidak expired kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang ringan, tetapi banyak yang nggak tahu tentang kenapa jangkrik itu harus dipatahin dulu ya, biar nggak loncat gitu loh ya, menurut saya ya. Karena kalau loncat ya murai batunya nggak kebagian jangkrik, keluar semua itu jangkriknya dari cepuk. Karena dia bisa loncat kalau kaki panjangnya itu nggak dipatahin. Karena kalaupun kita kasih secara utuh di situ, dia akan sendirinya matahin kaki tersebut. Ada yang dimakan, ada yang tidak, kakinya tersebut gitu ya. Nah ini kalau dari tekstur ya, dari segi tekstur. Nah kemudian untuk efeknya sendiri, extra fooding itu entah itu kroto, entah itu jangkrik, ulat kandang. Nah di situ hasil akhirnya adalah protein, lemak, kalori, karbohidrat, semuanya sama ya. Itu mengakibatkan adalah birahi, protein, semuanya sama, entah itu kroto, jangkrik, ulat kandang, hasil akhirnya sama. Karena untuk burung ya, nah di situ ada banyak untuk pencernaan ya. Kalau kita jelaskan nanti kepanjangan. Di situ ada mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, dan di situ akan ditampung. Jadi untuk cadangan makanan ditampung di tembolok. Nah di tembolok tersebut itu bisa menyimpan sampai 10 jam. Nah setelah itu baru kalau di usus itu pencernaan itu kekurangan makanan, dari situ akan mengambil dari tembolok tersebut cadangan makanan ini sendiri. Nah seperti itu ya. Jadi untuk omnya, kesimpulannya
bisa lah ya diganti dengan kalau menurut omnya ini takut memberikan jangkrik untuk matahin kaki yang panjang, bisa diberikan kroto, bisa diberikan ulat kandang, bisa. Nah ini disesuaikan dengan kesukaan, dia sukanya yang mana, toh itu semuanya itu mengakibatkan adalah protein sama, cuman pas bedanya itu pas dia mencerna. Jadi mencerna itu sedikit banyak mempengaruhi suhu tubuh burung murai batu, otomatis di situ mempengaruhi tingkat emosi burung murai batu. Nah seperti itu loh sebenarnya. Tapi hasil akhirnya semuanya sama. Di situ adalah protein, bahan tenaga, bahan stamina. Dan untuk jumlahnya juga kita sesuaikan. Umpamanya biasanya itu jangkrik 5 pagi sore ya dikira-kira lah ya. Untuk kalau diberikan ulat kandang ya dikira-kira. Kira-kira berat ataupun jumlahnya ya berat lah ya. Beratnya itu sama lah, kira-kira aja lah ya. Entah itu setengah sendok teh ataupun krotonya setengah sendok teh tiap pagi sore. Nah itu pokoknya intinya kira-kira sama gitu ya. Nah kemudian untuk colokan ya teman-teman ya, ini bahas sekalian. Jadi untuk colokan ketika kita itu digantangan, nah itu sebenarnya dia itu jadi dia sukanya apa, kemudian dihubungkan dengan suhu tubuhnya ini tadi. Ketika dia itu suhu tubuhnya itu kurang naik, di situ ya berarti emosinya kurang naik. Selama pencernaan dia bagus, sistem metabolisme dia bagus, ya kita bisa berikan Hongkong, ulat Hongkong ya. Nah itu bisa menaikkan emosinya, dengan catatan pencernaan dan sistem metabolisme dia itu bagus. Tetapi setelah itu ya akan jadi birahi protein ya. Karena apa? Birahi itu sumbernya kan dari protein teman-teman. Nah ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian beda lagi ketika kita harus colok kroto. Nah itu kita punya alasan di situ ya. Jadi kondisi tubuh dia itu punya berbeda dengan kita berikan ulat Hongkong. Artinya kita berikan colokan kroto ketika dia tuh suka, yang pertama. Yang kedua, dia itu sudah memiliki suhu tubuh yang tinggi. Artinya dia juga mempunyai emosi yang tinggi. Maka emosi yang tinggi, kemudian suhu yang tinggi yang sudah melampaui batas kemampuan tubuh dia. Nah, karena dia itu sukanya kroto, ya sudah kita berikan kroto di situ. Tetapi ini juga akan meredam emosinya dia, karena ya wajar lah ya, ketika dia emosi kita timpa dengan extra fooding yang banyak airnya biar adem, biar turun. Dengan apa ya? Dengan kroto kan gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa kita berikan colokan jangkrik, kita berikan colokan kroto, kita berikan colokan Hongkong di lapangan. Nah seperti itu ya. Mungkin pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita akan terus bahas video tentang permasalahan burung murai batu. Kita akan membaca semua komentar yang masuk dan tentunya akan kita bahas semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.